easy go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika, NIM 2019-11050. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh etilen terhadap pemasakan buah. Untuk itu lebih lanjutnya langsung aja kita menuju ke slide-nya. Baik, kita langsung masuk aja ke slide pertama. Di sini adalah judul, yang kedua itu pengertian dari etilen. Etilen adalah senyawa hidrokarbon tidak jenuh yang pada suhu kamar berbentuk gas. Etilen dapat dihasilkan oleh jaringan tanaman hidup pada waktu tertentu. Senyawa ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan penting dalam proses pertumbuhan dan pematangan hasil pertanian. Ini adalah gagasan menurut Dinarno. Sedangkan menurut Aman, etilen adalah suatu gas yang dalam kehidupan tanaman dapat digolongkan sebagai hormon yang aktif dalam proses pematangan. Secara tidak disadari, penggunaan etilen pada proses pematangan sudah lama dilakukan jauh sebelum senyawa itu diketahui nama dan peranannya. Jadi, etilen ini sudah ada sejak lama. Namun, namanya belum diketahui, itu menurut Aman. Slide kedua, mekanisme kerja etilen. Etilen bekerja dengan cara meningkatkan diri ke senyawa pengikat etilen untuk mengaktifkan sinyal yang ada pada gen pematangan. Pematangan akan berlangsung ketika gen pematangan diaktifkan oleh sinyal etilen. Jadi, di dalam pematangan buah ini ada suatu sinyal yang mengode etilen biar etilen ini aktif. Jadi ada suatu sinyal yang merangsang etilen sehingga aktif. Adapun buah penghasil etilen yaitu buah yang dikategorikan sebagai penghasil etilen meliputi apel, aprikot, pisang matang, melon, madu, buah kiwi matang, nektarin, pepaya, pear, peach, persimmon, alpukat, dan tomat. Untuk hari ini buah yang digunakan untuk menguji keberadaan etilen ini adalah buah pisang. Buah pisang ini mempunyai etilen juga. Jadi adapun tata cara untuk menguji etilen ini yaitu kita harus menyiapkan alat tambahan. Pertama, buah pisang yang masih hijau lah. Setelah itu kita menyediakan 4 buah pisang yang hijau dan menyediakan 2 pisang yang matang. Adapun cara melakukan percobaan ini yaitu ambil 4 buah pisang atau cabai yang masih belum masak warna hijau dan masukkan ke dalam kantong plastik. Dalam 4 kantong plastik, beri lubang kecil pada kantong plastik yang telah diisi buah pisang atau cabai. Masing-masing buah dalam kantong plastik diberi perlakuan etilen yang terdapat pada buah pisang yang sudah masak dengan perlakuan sebagai berikut. Kita memberikan 4 perlakuan di sini. Perlakuan pertama adalah memasukkan pisang ke dalam kantong plastik yang hanya buah pisang saja yang warna hijau. Sedangkan perlakuan yang kedua, kita beri pisang hijau dan pisang yang utuh. Yang utuh di sini yang matang ya, yang utuh yang matang. Perlakuan ketiga, diberi kulit pisang. Jadi di dalam sini kita kelupas pisangnya, terus kulitnya yang kita masukkan sama dengan pisang hijau tadi. Setelah itu perlakuan keempat atau plastik yang keempat, diberi daging buah pisang yang tadi kita kelupas. Jadi daging buahnya untuk perlakuan keempat ini. Setelah itu masing-masing buah dalam kantong plastik diberi perlakuan etilen yang terdapat pada buah pisang yang sudah masak dengan perlakuan sebagai berikut. Kita diamkan selama 1-3 hari. Setiap harinya kita amati perubahan apa saja sih yang
terdapat pada pisang tersebut. Menurut saya, yang saya amati selama melakukan praktikum ini, pengaruh etilen terhadap buah pisang, yaitu adapun hasil pengamatan ini pada wadah pertama dengan menggunakan pisang mentah, awalnya keras dan mentah selama 3 hari menjadi warna kekuningan. Pada wadah kedua yang berisi pisang mentah dan masak, pada hari pertama berwarna hijau tua, selama 3 hari disimpan jadi berwarna kuning mengkal. Dan pada wadah ketiga yang berisi pisang mentah dengan kulit pisang, pada hari pertama warna hijau tua, setelah disimpan selama hari menjadi warna kuning matang. Serta wadah keempat yang berisi pisang mentah dan daging pisang itu awalnya berwarna hijau tua, namun pada hari ketiga setelah disimpan kini berwarna kuning matang dengan tekstur yang lembek. Menurut saya, pisang yang paling dominan, yang paling cepat matang, yaitu pisang yang bersama daging pisangnya. Karena di hasil praktikum saya terdapat sebuah serangga yang masuk ke dalam lubang-lubang yang telah dibuat tadi, sehingga menyebabkan mungkin proses pematangannya itu lebih cepat karena dibantu oleh serangga-serangga tadi dan juga etilen tadi. Karena pisang adalah salah satu buah krimatrik dengan pola ekspresi etilen yang khas. Pola ekspresi etilen pada buah pisang dipengaruhi oleh keberadaan etilen secara oksigen, yakni terjadi respon autokatalitik yang menghasilkan etilen dalam jumlah yang besar. Selain itu, laju pematangan buah yang diinduksi dengan perlakuan pada jaringan buah dapat terjadi. Kesimpulannya, yaitu pada percobaan ini adalah hormon etilen dapat mempercepat laju pematangan pada buah. Dibandingkan dengan perlakuan, semakin banyak etilen yang digunakan pada pematangan buah, maka semakin cepat proses pematangan pada buah tersebut. Itu menurut saya dan dari hasil praktikum saya. Sekian saya ucapkan, banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.